yang disampaikan oleh Bjorka sudah kami jelaskan kepada publik. Kami sudah mengeluarkan rilis bahwa data itu bukan data KPU. Bukan data KPU. Bukan data KPU. Karena secara mau tidak mau, sadar tak sadar, suka tak suka, kita akan dikelola oleh segelintir orang. Nanti akan ada satu klausul baru soal lokasi khusus. Lokasi khusus. Yes. Ini menarik, ini apa aja ini? Halo kawan KPU dan teman pemilih, jumpa lagi bersama kami KPU Provinsi NTB di acara Ngobrol seputar pemilu dan pemilihan episode 14. Kali ini kami berada di Mandalika, berjanjian dengan salah satu pimpinan KPU Republik Indonesia. Kita ajak ngobrol dan diskusi tentang pemilu dan pemilihan. Yuk! Halo Ibu. Halo Mas Reza. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat Mas Reza. Alhamdulillah. Ya. Sudah lama Ibu nunggu di sini? Nggak lama, sambil menikmati indahnya Lombok. Oh, Mandalika ya. Ibu. Mandalika. Ya. Ini di Mandalika ya? Iya. Siap. Tadi malam sampai di sini jam berapa Ibu? Saya selesai acara jam 10 lebih. Langsung istirahat. Istirahat ya? Betul. Belum sempat keliling jadinya ini? Udah sekitaran hotel aja. Ini aja juga udah cakep banget. Ibu, tadi malam kan kita sudah pembukaan aplikasi Syakbah. Terus satunya lagi kemarin kita sudah Sipol ya, sudah verifikasi administrasi. Semuanya ini kan sistem informasi semua kan. Yeah. Di KPU RI gimana sih grand design sistem informasi yang ada di kita nantinya ini, khususnya di pemutakhiran daftar pemilih? Jadi ada 3 roadmap Mas. 3 roadmap untuk kegiatan data dan informasi di Komisi Pemilihan Umum. Yang pertama adalah soal business as usual, pendataan daftar pemilih dari hulu sampai hilirnya. Kita desain beberapa kegiatan untuk memudahkan pekerjaan kita sebagai penyelenggara dan juga memudahkan pemilih nanti untuk dapat mendaftarkan dirinya sebagai pemilih di pemilu tahun 2024. Tentu kita punya banyak persoalan di pemilu-pemilu yang lalu dan kita akan mencari solusi tahap demi tahap perlahan agar kita memiliki satu sistem pendaftaran pemilih sebaik mungkin untuk pemilu tahun 2024. Roadmap yang kedua adalah pengembangan semua sistem informasi yang dimiliki oleh KPU dan kita berharap semuanya akan terintegrasi dan outputnya adalah grand design satu map, satu peta pemilu untuk penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Jadi kita punya banyak semua sistem informasi, ada sistem informasi Sidali, ada Sipol, Silon, Silok dan beberapa sistem informasi. Juga nanti betul. Ya? Jadi sistem informasi itu kita bagi 2, ada untuk kepentingan internal kantor. Nah, misalnya dalam waktu dekat adalah tanda tangan elektronik, tata naskah dinas elektronik dan yang kedua adalah untuk kegiatan kita secara eksternal, untuk publik ya? Betul. Jadi publik kita harapkan juga dapat membantu, kita bantu gitu ya, memberikan informasi seluas-luasnya lewat sistem informasi. Dan kita berharap sekali lagi bisa terintegrasi dengan baik. Dan yang ketiga adalah pengelolaan big data. Jadi yang namanya data informasi tidak hanya berhenti pada satu sistem, tapi bagaimana big data itu juga bisa dikelola. Dikelola dengan baik. Betul. Data itu bisa bernilai ketika dia menjadi informasi. Jadi harus ada kelas nanti, kami akan melakukan kelas untuk mengolah data menjadi informasi supaya enak dibaca, enak dimengerti, paham dimengerti, tidak hanya pada kalangan mahasiswa mungkin, tapi juga pada kalangan publik. Jadi ya? Semua data Satker akan kita klasifikasi untuk kemudian kita sajikan dalam bentuk data yang lebih menarik. 3 roadmap itu. 3 roadmap itu. Jadi terkait 3 roadmap itu, Ibu kemarin lagi hits-hitsnya, lagi viral-viralnya peretasan oleh hacker Bjorka gitu. Di KPU sendiri bagaimana sistem security-nya, pertahanan sistem informasi kita ini, Bu? Pertama-tama yang perlu kami sampaikan bahwa tuduhan terhadap data bocor dari penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU
yang disampaikan oleh Bjorka sudah kami jelaskan kepada publik, kami sudah mengeluarkan rilis bahwa data itu bukan data KPU. Bukan data KPU. Bukan data KPU yang dianggap menjadi data KPU karena seolah-olah ada ID TPS-nya, ada ID wilayahnya. Kita tahu coding yang kita buat gitu ya, dan itu sama sekali tidak sesuai dengan apa yang sudah kita produksi. Jadi fake ya Bu? Fix, bukan data KPU. Jadi data itu kan bisa saja orang remodifikasi istilahnya, dan itu disampaikan kepada publik. Saya nggak tahu tujuannya apa, tapi pada sisi penyelenggara pemilu kami ingin menyatakan itu bukan data KPU. Jadi don't be worry, dan sebisa mungkin kita juga harus lapis beberapa sistem keamanan yang kita miliki. Security-nya KPU itu kan nggak bisa kerja sendiri. Dan kita sudah punya gugus tugas, Mas Reza. Apa aja itu? Gugus tugas keamanan cyber. Gugus tugas keamanan cyber yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum. Kita bekerja sama dengan 5 instansi negara yang lain. Jadi instansi negara yang lain ini punya perannya masing-masing, punya tugasnya masing-masing, sehingga nanti kita saling melengkapi. Jadi antara lain ada BSSN, ada Badan Sandi Cyber Negara, ada BIN, Badan Intelijen Negara, ada Mabes Cyber, Polri, lalu yang kemudian ada Menkominfo, dan satu lagi BRIN untuk soal teknologinya. Jadi semuanya punya tugas ya masing-masing ya. Betul. Supportnya ke KPU. Betul. Semuanya support ke KPU, dan alhamdulillah komunikasi kita lancar, koordinasi kita lancar, dan kalaupun ada apa-apa termasuk kasus Bjorka, kami langsung melakukan konsolidasi kepada salah dua pihak untuk membantu mengamankan keamanan cyber kita. Baik, Ibu, ini menarik kolaboratif government ya, yang di... Kok kamu tahu kolaboratif government? Ya, betul sekali, itu ini menarik, ini kolaboratif government ya. Terkait hal ini mungkin kita akan diskusi, Bu, sambil ngopi kayaknya. Ini kalau Mas Reza mau traktir saya ngopi kayaknya. Baiklah. Menikmati keindahan Mandalika kayaknya enggak cocok kalau kita tidak ngopi, Bu. Baik, Mas Reza, saya ikut, siap. Baik, kawan KPU, nanti kita ajak Ibu Betty Opsilon Idros, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU RI. Kita ajak ngopi yuk untuk diskusi lebih lanjut. Indah sekali pemandangan di Mandalika ya Bu. Aduh, bagus banget ini, menyenangkan. Nah, iya, halo Mas, thank you Mas. Minuman kita udah sampai ini Ibu. Iya, terima kasih. Yes. Thank you. Silakan Ibu, ini lagi panas-panasnya kita minum es ini. Bu, tadi kita sempat menyinggung soal security, khususnya kita mengkerucutkan terkait Bjorka ya, Bu. Bjorka. Kebetulan saya di 2014 juga operator Sidalih, 2019 sudah nggak lagi di daftar pemilih. Tapi dalam kurun waktu beberapa tahun itu, saya merasakan kemudahan dalam mengakses pengecekan pemutahiran daftar pemilih, khususnya di info pemilu ya. Betul. Di info pemilu, bahkan di beberapa instansi untuk mengecek biodata seseorang itu cek aja di info pemilu KPU. Betul. Apakah di pemilu 2024 masih eksis info pemilu Sidalih itu nanti? Masih. Jadi sistem informasi pendataan pemilih itu adalah salah satu tools kita, alat bantu bekerja kita, tapi secara pertanggungjawaban publik itu adalah etalase kita untuk memberitahu kepada publik Anda sudah terdaftar atau belum. Kalau Anda sudah terdaftar, maka Anda akan taruh di TPS mana. Kita berusaha nanti akan ada titik koordinat untuk TPS. Lalu untuk kepentingan kita ke dalam itu adalah sebagai alat komunikasi kita antar satker dari PPDP, dari Pantarlih, petugas pengkajian data pemilih kita ke TPS, PPK, sampai nanti ke KPU RI. Publik nanti bisa ngecek, kita juga bekerja secara documented gitu ya, melalui sistem informasi, lebih murah, lebih mudah, dan lebih cepat.
Nah, karena persiapan untuk dimanfaatkan oleh banyak orang, tentu kita harus juga persiapan secara sistem, Mas Reza. Juga ya? Iya, secara sistem, SDM-nya, termasuk nanti akan kita selalu suarakan terkait dengan bagaimana harusnya kita SDM mengelola suatu sistem informasi, menggunakannya secara sehat, menggunakannya secara bersih, begitu. Sehingga secanggih apapun, Mas Reza, suatu sistem informasi kita bangun dari sisi datin, tapi kalau pengelolaannya tidak bersih, maka suatu sistem tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Tidak bisa maksimal. Betul, oleh karenanya kita akan masuk pada suatu masa di mana semua sistem informasi akan kita optimalisasi. Oleh karenanya secara kebersihannya pun harus kita optimalkan, termasuk pengelolaan sumber daya manusianya. Jadi nanti operator akan sering-sering kita lakukan pelatihan untuk semua operator ya Mas, tidak hanya untuk Sidalih, tapi semua sistem informasi yang akan digunakan. Karena operator itu nanti di bawah manajemennya data dan informasi, betul. Jadi mereka akan kita kelola bagaimana cara menggunakan suatu sistem informasi yang baik, apapun jenis sistem informasinya. Baik Ibu, menarik ini. Ke depan Ibu mungkin info pemilu dan pilkada, info pemilu ya, pengecekan secara mandiri oleh masyarakat itu akan seperti sistem informasi atau aplikasi yang lagi populer di masyarakat seperti apa? Daftar pemilih menjadi lifestyle ya. Anggap saja seperti info apa? Peduli lindungi. Betul. Apakah kedepannya akan seperti itu? Saya sih berharap demikian ya. Jadi pemilih itu kita endorse ya. Pemilih itu kita galakkan soal kesadaran. Karena kan memilih itu adalah satu, bukan kewajiban ya Mas. Memilih itu adalah hak. Jadi menumbuhkan agar mereka tahu itu haknya mereka. Compulsory begitu. Iya, betul. Jadi mereka kita harap untuk bisa ngecek bahwa ini saya warga negara gitu. Saya punya hak untuk memilih siapa yang akan saya pilih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilih itu harus tahu siapa yang akan mengelola bangsa dan negara ini. Karena secara mau tidak mau, sadar tak sadar, suka tak suka, kita akan dikelola oleh segelintir orang yang akan menentukan semua kebijakannya, yang mana kebijakan itu akan menentukan semua landasan kehidupan kita secara berbangsa dan bernegara. Betul sekali. Oleh karenanya segelintir orang itulah yang seyogianya pemilih tahu. Dia punya hak untuk tahu, dia punya hak untuk memilih, sehingga ketika dia tumbuh kesadaran bahwa saya akan memilih orang yang akan mengatur saya, tentu dia harus sebaik-baiknya memilih. Betul. Oleh salah satu syaratnya adalah dia harus terdaftar sebagai pemilih. Salah satu syarat terdaftar sebagai pemilih tentu harus 17 tahun ke atas, punya IKTP dan seterusnya. Tapi untuk cross check dirinya, aku sudah terdaftar belum ya gitu. Kita akan maksimis penggunaan, optimalisasi penggunaan Sidalih ini, termasuk dalam infopemilu.kpu.go.id. Ada rencana Ibu KPU akan kerjasama mungkin dengan Kemendikbud yang di bawahnya itu ada SMA, MA, madrasah, sederajat di Indonesia, sehingga menjadi kebutuhan murid, siswa, bahkan mahasiswa untuk mengunduh aplikasi pemutakhiran daftar pemilih. Kebetulan saya juga wakil Datin, saya ketua divisi Datin, wakil untuk sosialisasi dan Parmas. Kita juga punya roadmap untuk sosialisasi. Sebisa mungkin kita akan melibatkan seluruh pihak, baik negara maupun non-negara, untuk bersama-sama mensukseskan pemilu tahun 2024, termasuk penggunaan semua sistem informasi, penggunaan partisipasi, penggunaan hak-hak yang dapat mereka dapatkan melalui informasi yang didapatkan, bisa lewat PPID, bisa lewat IPPID, bisa langsung datang ke kantor KPU. Sekarang mudah banget kan Ibu ya, banyak. Tinggal install di gadget masing-masing. Mereka sebenarnya sudah bisa gitu. Jadi tinggal nanti dimanfaatkan sebaik mungkin. Tugas kita adalah menyediakan data. Sepanjang data itu adalah data terbuka, menurut saya publik berhak tahu. Publik berhak tahu. Jadi masyarakat atau pemilih cerdas tentu harus pintar menggunakan hak pilihnya. Tidak hanya hari H, tetapi bagaimana pemilih cerdas tersebut ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024 secara aktif. Minimal install aplikasi info pemilu dan pilkada yang ada di Android masing-masing. Ibu, ke depan di perhelatan 2024 apa harapan Ibu
kepada masyarakat khususnya di Nusa Tenggara Barat terkait pemutakhiran daftar pemilih? Ya, saya berharap semua masyarakat di NTB adalah kalau dia 17 tahun ke atas dan atau sudah pernah menikah sebelum 17, maka itu adalah pemilih kita sepanjang nanti bisa menunjukkan KTP elektronik. Saya juga berharap pemilih-pemilih di NTB dapat mengenali nanti posisi dirinya sebagai pemilih pada DPTK. Kalau pengen pindah memilih harus terdaftar dulu dalam DPT, dan kalau tak terdaftar bukan berarti kehilangan hak pilih sepanjang punya IKTP dan menggunakan hak pilih nanti di tempat tertera di KTP elektroniknya. Sesuai alamat. Betul, jadi tidak akan ada kehilangan hak pilih. Kita akan menjamin semua itu bisa dilakukan oleh penyelenggara kita sampai dengan tingkat ad hoc. Saya juga berharap nanti ada tingkat partisipasi yang tinggi untuk memberikan masukan dan tanggapan di proses di mana kita akan menetapkan daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, dan sebelum nanti kita tetapkan menjadi daftar DPT. Tetap, ya. Betul. Terakhir Mas, nanti akan ada satu klausul baru soal lokasi khusus. Lokasi khusus? Yes. Ini yang menarik ini, apa aja itu? Lokasi khusus itu ada lapas rutan. Lapas rutan. Mungkin di sini ada pertambangan, saya nggak tahu ada. Atau perkebunan yang terisolir dari rumah penduduk dan jumlahnya banyak, tidak mungkin diakomodir di TPS kalau pindah memilih di sekitaran tempat lokasi khusus ini itu. Terobosan dari KBRI ini? Ya, itu memudahkan pemilih. Betul, dan kita akan daftarkan sesuai dengan alur pertama memutakhirkan data pemilih kita. Baik Ibu, menarik sekali bincang kita pagi ini sampai siang. Kami berharap masyarakat dan pemilih yang ada di NTB memanfaatkan fasilitas yang telah disiapkan oleh KBRI ini sebaik-baiknya. Jadilah pemilih cerdas pada pemilu dan Pilkada 2024 mendatang. Sampai ketemu di Ngobrol Pemilu dan Pilkada bersama saya Reza dan Ibu Betty di Ngopi episode ke-15 selanjutnya. Dadah! Sehat-sehat semua.